Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Febriano dari Fakultas Sains dan Teknologi dari Prodi Agribisnis di UPBJJ Pontianak dengan NIM 057 903 057. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal tugas 1 yang ada pada sesi 3 ini. Baik, pada persoalan pertama di sini tertulis ada beberapa konsep dalam pengertian penyuluhan pertanian. Sebutkan konsep apa saja dan berikan penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep pengertian penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian itu merupakan proses pembelajaran bagi petani yang bertujuan meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha tani. Karena penyuluhan tidak hanya memberikan informasi saja, tetapi juga mendorong perubahan perilaku sikap petani. Terus di sini tertulis konsep apa saja yang dapat diberikan. Baik, konsep di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep utama dalam penyuluhan, yaitu yang pertama sebagai pendidikan non formal. Karena ini dilakukan di luar jam sekolah ataupun dan lebih banyak melalui praktik di lapangan. Terus yang kedua sebagai proses perubahan perilaku yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan seorang petani. Terus yang ketiga sebagai sistem yang terdiri dari penyuluh, materi, metode media, dan sasaran yang saling berkaitan. Terus yang keempat sebagai proses komunikasi dua arah sehingga terjadi diskusi antara penyuluh dan petani. Dan yang terakhir sebagai upaya pemberdayaan agar petani menjadi mandiri dan mampu mengambil keputusan sendiri. Baik, pada soal yang kedua, di sini saya akan membacakan soal yang kedua, yaitu salah satu komponen dalam sistem penyuluhan adalah sasaran penyuluhan. Mengapa disebut sebagai sasaran? Nah, di sini saya akan menjelaskan dahulu sasaran penyuluhan. Sasaran penyuluhan adalah pihak yang menjadi tujuan utama kegiatan penyuluhan, yaitu petani atau kelompok tani. Kenapa disebut sebagai sasaran penyuluhan? Karena seluruh kegiatan penyuluhan difokuskan pada mereka, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Keberhasilan ini juga dapat kita lihat dari perubahan yang terjadi pada sasaran, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Pada soal yang ketiga, di sini mahasiswa diminta untuk mengamati kegiatan penyuluhan dilaksanakan di wilayah masing-masing. Pada poin A, di sini tertulis identifikasi apa yang menjadi tema kegiatan penyuluhan dan siapa yang menjadi sasaran kegiatan penyuluhan tersebut. Dan pada poin B, bagaimana karakteristik sasarannya. Dan yang terakhir pada poin C, bagaimana deskripsi kelompok tani dan organisasinya. Sebutkan nama organisasi, jumlah anggota, alamat, visi misi, struktur, dan tugas-tugas organisasinya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya di desa saya sendiri, tepatnya di Desa Sabaran Sungai, Kecamatan Jawa Selatan, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Tema dan sasaran kegiatan penyuluhan yang ada di desa saya ini mengangkat tema budidaya tanaman padi yang meliputi pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, serta pengendalian hama. Sasarannya adalah petani padi yang tergabung dalam kelompok tani di desa saya, karena mayoritas masyarakat yang bekerja di tempat saya itu adalah mayoritas sebagai petani padi. Baik, setelah saya menyebutkan poin A, di sini saya akan menjelaskan pada poin B. Di sini bagaimana karakteristik dan sasarannya. Nah, karakteristik sasaran petani yang ada di desa saya ini sekitar 30 hingga 60 tahun dengan tingkat pendidikan dari SD sampai tingkat SMA saja. Dan pengalaman bertani di desa saya itu ya cukup lama. Sebagian masih menggunakan cara tradisional dan bergantung pada pupuk kimia, dan mereka cukup terbuka terhadap inovasi tetapi lebih mudah memahami melalui praktik langsung. Selain itu, nilai gotong royong di tempat saya ini masih tergolong sangat kuat. Dan baik, yang terakhir pada poin C, di sini saya akan menjelaskan bagaimana deskripsi kelompok tani dan organisasinya.
Nah, di tempat saya kelompok tani dan organisasinya itu bernama KDTSS, yaitu kelompok tani Desa Sabaran Sungai, yang terdiri dari 30 orang yang beralamat di Desa Sabaran Sungai, Kecamatan Jawa Selatan, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Visi dan misinya itu, visinya mewujudkan petani menjadi petani yang mandiri dan sejahtera. Sedangkan misinya itu meningkatkan produksi panen yang meningkat, pengetahuan dan kerjasama antar anggota. Strukturnya itu ya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi produksi, sarana dan prasarana, dan pemasaran. Tugas utama dari struktur organisasi ini yaitu ketua memimpin kegiatan, sekretaris mengelola administrasi, bendahara mengatur keuangan, seksi produksi mengelola budidaya, sarana dan prasarana menyediakan alat, dan pemasaran menangani penjualan hasil panen. Sekian dari saya. Semoga kita dimudahkan dalam melakukan sesi ketiga ini dan mendapatkan nilai yang baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.